Tapi apa daya, situasi berkembang dan menjadi semakin banyak negara yang menjadi anti-Eropa karena sifat Eropa dan Amerika yang eksploitatif. Masih ada yang tak bisa membedakan antara Niger dan Nigeria. Kedua negara ini jelas berbeda dan saling berbatasan. Niger di utara dan Nigeria di selatan. Nigeria umumnya berbahasa Inggris sedangkan Niger berbahasa Prancis. Niger 95% Muslim sedangkan Nigeria sekitar 50% Muslim. La situation que nous vivons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous trouve une solution, di mana populasi Muslim kebanyakan di utara Nigeria dan Kristen di selatan Nigeria. Niger penghasil uranium dan emas, sedangkan Nigeria adalah penghasil minyak. Konflik di Niger terjadi saat militer Niger mengkudeta presiden yang pro-barat. Militer Niger dan pendukung kudeta mendukung Rusia, sehingga dalam banyak kesempatan bendera Rusia sering dikibarkan. Meskipun jelas Rusia tidak terlibat langsung dalam kudeta tersebut. Tampaknya para pendukung kudeta mengasosiasikan mereka dengan pihak Rusia karena presidennya didukung Barat, sedangkan lawan Barat adalah Rusia. Tak pelak lagi bendera Rusia laku keras dan penjahit kerepotan melayani pesanan bendera Rusia. Niger segera menyetop penjualan uranium ke Prancis. Ini jelas akan menjadi masalah karena sekitar 20% kebutuhan uranium Prancis untuk reaktor nuklir pembangkit listrik berasal dari Niger. Negara di Afrika yang mendukung kudeta Niger dan pro-Rusia adalah Niger, Burkina Faso, Mali, dan Algeria. Sedangkan lawannya adalah beberapa negara ECOWAS yang ingin presiden terguling dikembalikan, yang dimotori oleh Nigeria. ECOWAS sudah membuat deadline seminggu untuk mengembalikan presiden terguling atau menghadapi serangan militer. Tetapi deadline sudah lewat dan tak ada serangan terhadap Niger. Bahkan sekarang di Nigeria berlangsung demo dan aksi menolak perang dengan Niger. PMC Wagner juga dikabarkan sudah berada di Niger. PMC Wagner Group yang dari Rusia dianggap dalam banyak hal ikut membantu gerilyawan Afrika yang melawan pemerintahannya yang didukung Barat. Nyaris tak ada satupun negara Afrika yang ikut berpartisipasi dalam memberikan sanksi terhadap Rusia. Bahkan baru-baru ini KTT Rusia Afrika di Petersburg dihadiri oleh sekitar 40 negara Afrika. 17 diwakili oleh kepala negara dan sisanya tak datang karena tekanan Barat. Seperti Presiden Nigeria yang pro-Barat, meski tetap mengirim wakil ke KTT Rusia Afrika. Negara Barat tampaknya sangat berhati-hati dengan konflik ini. Terkait isu proyek pipa gas ke Eropa dari Nigeria. Pipa ini membentang dari Nigeria, melewati Niger dan juga Algeria, baru kemudian masuk bawah laut sampai ke Eropa. Apesnya bagi Barat adalah pipa ini melewati dua negara yang sekarang jadi pro-Rusia, yaitu Niger dan Algeria. Jika membelokkan pipa memutar juga percuma, karena akan lewat Burkina Faso dan juga Mali yang juga pro-Rusia. Sejak konflik Ukraina, Eropa dilarang beli gas Rusia oleh Amerika dan harus membeli gas Amerika yang lebih dari 2 kali lipat harganya. Maka Eropa berharap dapat pasokan baru gas Nigeria dari pipa ini. Tapi apa daya, situasi berkembang dan menjadi semakin banyak negara yang menjadi anti-Eropa karena sifat Eropa dan Amerika yang eksploitatif.
Apalagi dengan isu uranium, emas, dan pipa gas ini, situasi Barat semakin tak diuntungkan. Bahkan konon pejabat Amerika Victoria Nuland ke Niger diduga menyatakan Amerika siap mendukung junta asalkan pangkalan Amerika di Niger tak diganggu. Hal ini jelas dianggap Perancis menikamnya dari belakang.